Kembali lagi di BBOH, teman-teman, pasti teman-teman sudah lihat VT sebelumnya, yaitu di mana Astagatra ini sudah melakukan deklarasi ya. Nah, kita kepengen tahu lebih lanjut sebetulnya apa sih yang melandasi Pak Ustadz ini membentuk asosiasi serta harapannya apa? Hal-hal yang fundamental kenapa asosiasi ini harus terbentuk, pasti yang pertama adalah kita ingin pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh ini lebih baik lagi. Oke. Ya, itu yang paling utama. Kita ingin memberikan sumbangsi lah kepada pemerintah agar juga kasus-kasus yang banyak terjadi itu bisa diminimalis, betul, diminimalis. Bukan cuma minimize tapi kalau bisa zero mistake. Kalau gitu. bisa pelan-pelan. Kalau semua aspek ini bersinergi, saya yakin bisa. Kenapa tidak? Karena ini adalah satu hal untuk ibadah ya. Kan nurani orang berbeda ketika bicara tentang ibadah. Gitu. Jadi itulah yang perlu kita hadirkan kembali. Seperti itu. Jadi bisa diminimize, kalau bisa ya ditiadakan kasus-kasus tentang ibadah ini. Nah, berarti juga sebetulnya asosiasi ini tidak hanya sekedar apa yang kita bawa keluar, tapi juga apa yang dari luar itu masuk ke sini, begitu Pak Ustadz? Itu masuk dalam aspek pariwisatanya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Astagatra RI ini adalah kepanjangan Asosiasi Ekosistem Pariwisata dan penyelenggara travel haji umroh Republik Indonesia. Asta itu ada kan bahasa Sanskerta ya Madam ya. Asta artinya 8, gatra artinya aspek. Jadi 8 aspek Astagatra. Ada aspek di mana pariwisata juga. Nah, jadi pariwisata ini yang kita lihat tanpa kita sadari kan kita ini membawa jamaah ke sana tuh banyak banget ya. 1,6 juta umroh setiap tahunnya. Dan itu tidak hanya sekedar haji umroh loh Madam. Mereka jalan-jalan. Ya pasti, kan? Apalagi sekarang dengan Saudi 2030 itu ini lebih kan lagi. Banyak lagi tempat wisata-wisata baru kan yang dibuka. Sehingga otomatis pada saat membuat paket umroh itu udah plus, tadinya plus Toif, Madain Saleh, Al-Ula. Bahkan sebelumnya itu kan ada memang paket jalan-jalan namanya City Tour Madinah dan City Tour Jeddah atau Mekah ya, yang mana itu kan membangkitkan ekonomi di negara sana ya, para penjualnya, pedagangnya, masya Allah lah di tempat-tempat wisata tersebut itu luar biasa, kita tahu itu semuanya gitu kan ya. Terus kenapa tidak kita berpikir sebaliknya dong, kita harus berani berpikir sebaliknya. Kalau kita bisa memberikan devisa banyak terhadap negara Saudi, why not? Uang kita keluar, kenapa nggak dibalikin lagi ke sini? Betul, gitu kenapa tidak hubungan ini dibalik juga dong. Ayo Saudi, kita Indonesia ini memiliki potensi pariwisata yang sangat luar biasa. Ya, dari Sabang sampai Merauke itu Indonesia itu indah banget loh. Gitu ya. Kenapa tidak kita kelola dengan bagus? Ayo dong ganti orang-orang Saudi kalau mau wisata, liburan ya, ayo ke Indonesia. Nah, ini kita harus kelola, atur, sinergikan secara bukan hanya B2B tetapi G2G juga. Kita meminta pemerintah untuk mendukung hal ini. Oke. Jadi ada timbal baliknya lah ya. Nah, kalau tadi Pak Ustadz katakan dari sisi pariwisatanya, terus hubungannya dengan Kementerian Perdagangan dan Pangan apa nih Pak Ustadz? Jadi gini, di awal kan kita ada juga membawa perdagangan itu membawa barang-barang dari kita untuk ke luar negeri. Ya, barang-barang pangan tadi dari kita ya kan. Seperti beras, bumbu-bumbu untuk masakan kita di sana dan lain sebagainya. Nah, itu hubungannya. Jadi semacam kayak ekspor lah. Iya betul, ekspor impor. Kita juga ada divisi ekspor impor memang. Jadi di Astagatra itu ada divisi ekspor impor dan kami sudah menggait ternyata di Indonesia ini juga ada asosiasi penyelenggara asosiasi pedagang Timur Tengah. Oh iya ada. Nah, dan itu yang kita gandeng. Indonesia gitu Timur Tengah. Betul, Indonesia Timur Tengah. Nah itu kalau tidak salah ketua umumnya Pak Syekh Mansur ya. Syekh Mansur, betul. Ya. Dari sekjennya Pak Farid. Pak Farid, betul. Dari kita juga lakukan. Pengen tahu salah satu ketua bidangnya. Ya udah. Jadi begitulah ya. Jadi itu juga masuk di kita, gitu loh. Kan sekali lagi kembali bahwa di Astagatra ini mengakomodir dan tujuannya adalah sinergi. Daripada parsial sendiri-sendiri, yuk cari pangannya kenapa ke sana, pengusaha ini baru nyari-nyari.
Semua ada di kita. Bahkan di kita ada juga pengusaha-pengusaha UMKM yang memiliki hal tersebut. Gitu loh, pabrik bumbon. Pabrik bumbon gitu ya, Madam ya. Yang nanti dikirim ke sana, ke Saudi dan lain sebagainya. Siapa yang jalanin? Ya itu tadi teman kita tadi. Nah, dan ada bidangnya itu. Sebetulnya potensinya gede sekali, Pak Ustadz. Kita ngelihat aja juga banyak sekali produk-produk Indonesia yang sifatnya manufacture ya, pabrikan walaupun itu dalam bentuk consumer product yang sudah masuk ke Timur Tengah, tapi masih untuk masuk ke Saudinya nih masih agak sulit karena ketidakpahaman, ya kan. Rata-rata kita di sini pengusaha kita kan non Muslim, ya kan. Jadi nggak paham masuk ke market situ. Ya harusnya anggota-anggota dari asosiasi Astagatra ini bisa menjembatani dan bagaimana juga mendapatkan, yang penting harus ada halal sertifikatnya dulu ya. Harus halal sertifikat, dan ya kalaupun ada pengusaha non muslim tidak masalah, tapi dia masukkan ke kita dulu. Jadi penyelenggaranya tetap kita. Nah, jadi kontrolnya juga ada, pengawasannya juga ada gitu ya. Karena kita ada juga Dewan Syariah. Nah, ini di Astagatra itu ada semua, Madam. Jadi ada Dewan Syariahnya di situ yang betul-betul nanti menseleksi makanannya, bahkan transaksinya, Madam. Insya Allah seperti itu. Nah, tadi di antaranya itu ya, tadi kembali ke aspek pariwisatanya. Jadi kita juga ingin menarik wisata dari Saudi untuk inbound ke Indonesia. Tentunya jadi kita nggak cuma ngomongin outbound ya, karena umroh itu kan outbound ya. Jadi harus ada inbound-nya. Dan itu kita membantu pemerintah dong, ya kan? Nah, tentunya di sini kita juga ingin peran serta pemerintah untuk memberikan dukungan ke kita. Satu lagi, Madam, yang mungkin tidak terfikirkan oleh teman-teman atau diabaikan. Orang itu kalau dari Indonesia ke Saudi itu malah banyak belanjanya daripada tiketnya. Itu ciri khasnya orang Indonesia. Itu terkenal bahwa kita itu high spender. Makanya itu. Nah, yang unik di sini, yang perlu kita perhatikan di sini, sebetulnya barang-barang yang dia beli dari sana, mohon maaf loh, produk dari mana? Nah, produk dari China. Tapi kenapa beli dari sana? Karena itu dari Saudi. Why not kita buat produk dari Indonesia yang tentunya kualitas kita tidak kalah bagusnya dengan mereka. Ya kalau maunya senangnya orang Indonesia merek-merek Saudi, ya kita merekin Saudi. Kita jual di Saudi. Yang nanti dibawa pulang lagi oleh jamaah kita. Itu kita sudah pikirkan itu. Dan kita sudah menghubungi beberapa pabrikan yang subhanallah, dia sudah jualan banyak di Indonesia dengan merek-merek Saudi. Saya tidak perlu sebutkan. Ya, pabriknya ada di Indonesia. Di Depok, saya udah datang produksinya. Kitanya kecelek juga belinya barang-barang bangsa sendiri sebetulnya. Itu. Makanya maunya orang Indonesia kan seperti itu. Kalau sudah oleh-oleh dari Saudi kayak gitu kan. Nah, itu juga kita siapkan. Tapi tidak masalah, namanya orang jualan, kita kan harus tahu marketnya seperti apa. Harus jeli, melihat peluang. Betul. Jadi kami juga gitu. Di anggota kita ada pengusaha-pengusaha yang tentunya kualitasnya bagus. Kita kirim ke Saudi, dan itu nanti untuk oleh-oleh jamaah haji dan umrah kita lagi. Insya Allah gitu. Oke. Nah, Pak Ustadz, kepengen tahu syaratnya jadi anggotanya asosiasi ini apa ya? Iya, Masya Allah. Saya dengar katanya ini belum ada deklarasi, baru juga Kemenkumhamnya juga baru minggu kemarin. Ya, minggu kemarin ya tiba-tiba sudah ada ratusan anggota ini. Jadi, gimana tuh prosesnya untuk menjadi anggotanya asosiasi ini apa? Jadi alhamdulillah, Madam, untuk menjadi anggota Astagatra itu sangat mudah. Yang penting punya bidang usaha yang memiliki legalitas hukum. Dan itu harus perusahaan. Jadi walaupun dia jualan dawet, kalau punya perusahaan nggak apa-apa. Istilahnya gitu. Jadi jualan dawetnya dikirim di Saudi dan kapasitasnya besar. Karena asosiasi ini adalah pengusaha bukan pribadi. Betul, bukan pribadi ya. Jadi harus punya legal standing dan itu berbentuk PT. Tetapi yang kita prioritaskan tentunya adalah, bukan yang prioritas, tapi yang utama adalah mereka yang memang expert di bidang ekosistem haji, umroh, dan pariwisata. Mantap banget. Nah, yang penting ada legalitasnya. Legalitas. Dan itu harus perusahaan, tidak boleh CV. Harus perusahaan, harus PT, bukan harus CV PT, dan bukan perorangan. Bukan perorangan. Nah, itu kalau daftar itu kemana? Ada sekretariatnya sekarang ini? Ada sekretariatnya. Kita ada juga di Gandaria dan ada di Sumarekon. Ada alamatnya nanti
kita cantumkan dan ada link pendaftarannya juga sudah ada. Oke, sebetulnya tinggal di-share aja ya. Sudah, ya, betul. Benefitnya apa sih Pak untuk ini menjadi anggota ini? Baik, mungkin benefit yang berupa material ya. Semua anggota kita bebas dari uang masuk keanggotaan. Oke, yang pertama. Yang ini free sekarang ini. Free, yang untuk sekarang ini ya free. Ya. Kalau di asosiasi manapun kan pasti ada iuran masuk anggota ya. Ini enggak? Ini enggak. Pak Ustadz yang nanggung. Iya betul. Dan memang betul kita tanggung semua. Jadi memang gini Madam, kalau kita siap menjadi pemimpin sebuah lembaga organisasi ya kita harus siap berkorban dulu. Betul. Gitu ya. Betul. Kalau enggak bagaimana gitu ya. Bahkan segala orang yang masuk selain tadi free, kita berikan seragam. Wah, dan ada free seragam. juga. Free juga. Ya, jadi bisa kebayang nih. Ya. Ya, jadi anggotanya tidak ada uang pendaftaran. Ya. Seragamnya free. Ada lagi masih kita kasih pin cantik nih. Wah, kasih pinnya free. Ada pin, gitu, ada keanggotaan, bonus. KTA keanggotaan. Oh, kartu keanggotaan. Terus juga kita mendapatkan semacam e-tol yang itu isinya PT-nya masing-masing. Kita udah kerjasama dengan satu bank dan siap membackup itu. Yang sudah masuk di kita. Jadi ada e-tol yang itu sudah semacam ID perusahaan tersebut dengan Astagatra tentunya dengan keanggotaan Astagata gitu kan. Dan di kartu ID kita tadi KTA tadi itu juga sudah termasuk masuk di dalamnya sebagai kartu diskon member dari Astagatra. Jadi kan di member Astagatra ini ada yang mohon maaf nih punya lounge, punya perusahaan-perusahaan resto dan lain sebagainya. Bahkan ada hotel-hotel yang ada di Sarina. Dapat diskon dari situ. Ada diskon khusus di situ dan ada poin khusus. Nah, seperti itu. Wah, ini Insya Allah seperti itu. Ini banget. Satset. Harus satset, Madam. Iya. Karena kan kita melihat sebetulnya teman-teman mungkin para pengusaha ini juga melihat asosiasi ini opo meneh itu bahasanya ya. Jadi kalau kita memang hadir tidak memberikan benefit apa-apa ya mereka nggak mau. Betul, gitu loh, ya. Terkadang jadi anggota itu hanya sekedar memenuhi persyaratan. Betul. Ya kan? Ya. Jangan pada saat diaudit paling tidak ada nih terdaftar nih supaya untuk perpanjangan izin. Ya. Tapi itu bayar loh, Madam. Bayar. Kalau enggak udah ditagih nih, telat udah ditagih soalnya. Nah, di kita masuk tidak bayar. Kalau nanti ya lihat nantilah. Kalau bisnis dan usaha kita jalan berkembang, pasti kan sebetulnya enggak seberapa ya kan. Harus bayar melihat juga. Peluangnya segitu gitu besar gitu. Nah, betul. Jadi semua itu free, seluruh anggota, kartu keanggotaan, sertifikat keanggotaan, bahkan kita kasih asuransi plakat. Syariahnya juga bisa kita kawinkan. Ada di tempat kita kan? ada. Jadi ada anggota kita itu aspek ke-7 itu adalah perbankan syariah dan asuransi syariah. Itu masuk jadi anggota kita. Jadi bukan sekedar mitra. Nantinya ada koperasinya juga. Sudah ada. Sudah ada koperasinya. Saya daftar jadi pengurus ya, Pak Ustadz. Boleh, siap. Sudah ada. Kita sudah ada koperasi Astagatra RI. Wah. Jadi koperasi kita Astagatra RI. Ya. Koperasinya nih ngapain aja nih, Pak Ustadz? Koperasinya termasuk di dalamnya kita mohon maaf kita bikin juga paket. Bukan hanya bikin paket jualan. Okay. Namanya koperasi itu kita menyediakan bahkan ada modal ya. Misalkan orang mau umroh, mau haji kita bisa siapin itu. Kita jadi bisa dana talangan dulu ya. Seperti yang bank-bank lakukan kita bisa lakukan gitu loh. Why not, Madam? Semua itu kalau kita sudah punya komunitas, anggota dan semua saling sinergi semua bisa kita mudahkan insya Allah. Betul. Asalkan kembali kita mau berpikir niat sebagai baik. Pemimpin organisasi mau berpikir untuk kemaslahatan anggotanya. Poinnya di situ. Mesti positif dan juga untuk kepentingan semua pihak dan keuntungan semua pihak. Betul. Sekarang sebetulnya jumlah anggotanya berapa tuh? Jadi alhamdulillah ini kita belum deklarasi padahal ya. Kita belum deklarasi yang sudah masuk mendaftar di calon keanggotaan kita itu udah hampir 500. Hampir 500, Masya Allah. Yang lain aja itu kudu puluhan tahun baru bisa dapat anggota segitu banyak. Namun semua itu belum kita terima sebagai anggota resmi karena kita masih seleksi. Verifikasi kita seleksi perusahaan PPIU, PIHK dan
dan beberapa perusahaan yang ekosistem dan harus memiliki legal standing tadi. Jadi kita verifikasi yang sudah masuk ke anggota resmi sekitar 300-an. Ya karena butuh waktu lah ya. Kan harus ada kayak akta segala macam juga perlu dicek juga kan. Betul. Dan harus anggotanya ini harus yang masuk dalam akte. Direktur utamanya, direkturnya seperti itu. Jadi tidak marketing bisa jadi, cabang bisa jadi, nggak gitu. Ya. Jadi yang harus terdaftar di akte itu yang bisa mendaftar sebagai anggota. Jadi betul-betul anggota kita adalah decision maker di perusahaannya masing-masing. Ya jangan sampai banyak kegiatan ternyata yang hadir itu hanya sekedar jadi peserta dan pendengar. Betul. Ya, tapi tidak memberikan kontribusi lebih begitu. Ya. Siap tuh. Tanpa terasa kayaknya sudah mau sejam kita ini ngobrol ya. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz ya atas kesediaannya di studio datang ke studio ini ya. Selamat bertugas Pak Ustadz. Harapan kami asosiasi ini semakin besar sesuai dengan motonya Jaya Jaya Jaya. Bangkitnya ekonomi umat. Bangkitnya ekonomi umat ya gitu. Terima kasih. Demikian juga teman-teman BBOH. Terima kasih atas waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.